Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zaki Afran dari kelas B1 Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya bersama narasumber saya. Bisa perkenalkan diri dulu? Baik, perkenalkan nama saya Salsa. Saya dari Universitas Hasanuddin. Jadi topik kali ini relationship ya. Iya, betul sekali. Oke. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita tanya dulu, apa itu toxic relationship? Kalau bagi saya, toxic relationship itu sebuah hubungan yang apa ya, kayak disalahgunakan, yang memberikan dampak yang buruk secara emosional, baik fisik dan juga mental. Mungkin itu dari saya. Kira-kira itu yang menyebabkan toksik begitu apa? Kayak dampaknya apa itu? Kenapa bisa toksik ya orang? Ini dampak atau Penyebab. penyebabnya? Dampak, Penyebabnya dapat damp, nih. Apa? penyebabnya. Penyebab kalau penyebabnya itu tuh, kalau bagi saya itu yang pertama itu latar belakang seseorang yang ada di masa lalu, seperti itu kayak apa di, kayak kalau misalnya itu orang dibesarkan secara dalam kondisi yang kurang kasih sayang, kurang perhatian, jadi itu orang tumbuh kayak apa ya, tidak mempunyai rasa empati dan simpati kepada lawan jenis maupun yang diajak interaksi gitu. Yang kedua itu pengalaman buruk, pengalaman baik ya, pengalaman buruk dari seseorang tersebut, kayak suatu hal yang buruk di masa lampau yang membuat dia jadi terguncang. Dan yang terakhir itu menurut saya memiliki gangguan gangguan mental seperti depresi. Itu kayak faktor utama sih, itu kayak jadinya toxic relationship. Apalagi Kalau nih. misalnya tuh ada teman, kalau misalnya tuh ada temanmu begitu ya, yang terjebak di toksik tuh, apa mau lakukan? Kalau saya sih kan lumayan banyak tuh. Jadi kalau saya pertama itu kenali ini temanku ini kepribadiannya kayak gimana. Terus kalau sudah gitu kita giving advice, support, dan juga jadi pendengar yang baik. Dan tidak menghakimi ya, dan menghakimi secara sendiri gitu. Kita harus memahami terlebih dahulu teman kita seperti apa, baru kita bisa memberikan advice supaya kayak tidak bertabrakan sama apa yang dia pikir sama kita yang bilang gitu. Apalagi Iya. Terus kalau misalnya tuh ada nih, misalnya tuh kalau misalnya ada yang terjebak begitu tuh di toksik, hubungan toksik, bagaimana itu cara keluarnya? Adakah jalan keluarnya begitu? cara keluarnya ya dari hubungan toksik itu, yang paling pertama itu memperbaiki diri, kayak mengenali diri kalian sendiri, itu mengenali diri, jujur pada perasaan kita sendiri. Dan yang paling utama itu kita berani speak up apa yang kita rasa. Dan apa ya, kayak teguhkan hati, kayak hilangkan semua negatif thing dari diri kita. Dan juga yang paling pertama itu putuskan kontak dari orang-orang atau individu yang toksik. Itu paling penting sih. Apalagi Ya, berat banget ya. Apalagi kalau misalnya terjebak tuh di toksik, bisakah diperbaiki atau enggak bisa, Mi? Menurutmu masih bisa kah tuh? Memang tidak gitu. sebenarnya Nas ya umum bisa bisa tergantung kembali lagi ke individunya mau atau tidak. Yang pertama itu harus memperbaiki diri, tapi kalau menurut saya sendiri berdasarkan pengalaman pribadi saya kalau bagi saya sih enggak ya, enggak, kayak no, cukup kalau kita terjebak di toxic relationship, kayak no, kalau sudah itu sudah nggak ada kesempatan lagi. Karena kalau dikasihkan kesempatan dua kali ke orang itu kayak, atau hubungan itu kayak apa ya,
Kalau dari pengalaman saya malah marah, memparah, kayak nggak ada perbaikan sama sekali, malah kayak kita dianggap Kayak pindah jadi perpisahan juga gitu. iya kayak sudah kita putus aja, putus hubungan. Itu berlaku ya secara pasangan maupun teman. Ya. Ada apa lagi? Apalagi di teman-temannya yang bertanya, ada mau bertanya. Aduh. Topiknya relationship ya, toxic relationship. Kenapa sih harus topik ini? Tidak sih, karena kayak banyak di sekelilingku begitu, toksik sekali kok dong. Sama. Bagus. Terus apa lagi? Apa ya? Kamu tanya tuh, aku tanya. Siapa yang bertanya, guys? Itu ada bertanya. Contoh kecilnya itu seperti apa? Contoh kecil dari pengalamanku itu, kalau bagi saya ya, kayak seorang pasangan, dimana kayak melarang apa yang kita mau, melarang apa yang kita mau lakukan, atau apa impian kita mau capai. Dia melarang, kayak yang seharusnya di mana di situ dia bukan melarang ya. Seharusnya kalau memang dia sebagai pasangan yang baik, dia akan menjaga bukan melarang. Itu sih contoh kecilnya dari pengalamanku. Kak, bagaimana caranya keluar dari toxic? Yang kayak ditami tapi karena jadi kayak berat betul. Ya, sudah sih namanya. Apa? Bagaimana tahu Mana tahu itu caranya? Yang pertama itu teguhkan hati untuk keluar dari itu, zona itu. Kayak apa ya? Kalau kesempatan kedua kan enggak. Iya, Karena makin toksik. Sarannya itu karena kalau kamu berikan kesempatan kedua pada orang yang toksik itu mah tambah parah. Serius, tambah parah. Dan kayak camkan dalam dirimu itu kayak you deserve better, girl. You deserve better. So masih banyak ikan di laut. Keluar dari zona kayak gini ya, guys. Not good. Bikin sakit hati sih, guys. Jadi mending keluar, depresi, hingga trauma. Mending pikir masa depan. Kalau misal berkata kasar di pasangannya termasuk toxic, of course, yes, toxic banget. Apalagi sampai memukul, jangan sampai ya. Itu parah banget tuh, parah toxic itu guys. Termasuk kayaknya. Toxic, kata kasar, toxic banget. Enggak loh, teman toksik Siapa lagi? Siapa tahu ada lagi yang mau bertanya. Dan diri sendiri guys, supaya keluar dari zona kayak gitu. Teguhkan hati. Itu kuncinya. Mungkin kok bisa Joko keluar. Masa mau begitu terus? Itu jadi apa lagi? Siapa tahu Mas. Nggak ada mereka. Ini berapa durasinya? 10, 20. Oh my god. 20. Berapa menit? Gak tahu, gak hitung tadi.
Apa lagi? Tanya. Ayo, itu ya. Ada temanku Ada toksik teman. banget misalnya, tapi tetap sama terus, padahal sudah dikasih tahu. Bagaimana itu Ya. tahu ah? Bucin. Tahu, Ya gitu tetap ya. Itu nih kalau dibutuhkan cinta. Bucin, bukan cinta ya? Cinta. Itu kayak susah nih, kayak apa ya? Tapi temanmu itu kayak gimana? Kayak nyaman atau sering ngeluh gitu? Kayak apa yang dia bilang ke kamu tentang masalahnya gitu? Circle sih yang paling pertama. Iya, circle. Kalau kemarin kayak pengalaman tuh temanku toksik sekali hubungannya sampai main pukul. Nah. Kita bantu semua temannya untuk kayak ayo pasti bisa kok keluar. Nah, dia butuh support dari kalian guys. Itu utamanya. Iya, support dia sih pertama. Support. Jangan langsung apa ya? Jangan langsung memarahi, jangan langsung memaki. Menghakimi no. Ya, langsung apa ya? Kenali dulu kayak gimana sih ini pribadinya temanmu. Terus di situ baru kalian kalau bisa kayak sahabatmu kok. Pasti kau tahu itu bagaimana itu boleh temanmu. sini Jai. Apa nih lo? Sering juga lu kalau soal circle-nya ndak pernah nih bergaul gara-gara pacarnya. Wah, parah sih. Parah sih sampai kayak Dead. Ya, Dari nutup diri. ya sampai nutup diri. Kalau nutup diri gitu susah. Bagaimana follow-nya ya? Ke yang bisa beri saran sih di sini itu tetap beri support dan juga sering jangan bosan kasih advice kepada temannya karena itu paling penting sih walaupun nanti suatu hari dia pasti akan sadar suatu hari nanti dia akan sadar betapa berarti itu suatu argumen yang kau kasihkan ke dia suatu saran yang kau kasihkan ke dia pasti dia akan berhenti di zona itu ada waktunya mungkin dia apa ya membutuhkan waktu yang lebih gitu. capek sekali kapang baru keluar. Apa? Capek sekali pi. Ya. Capek sekali mungkin. Itu bentar. Capek. Ada nanti lah. Capek. Nanti dia capek sendiri. Ada titik capeknya, titik lelahnya. Kalau paling dan dia akan berhenti. Kalau nanti palingnya capek nanti kan curhat lagi. Ya, curhat. Curhat guys. Tapi nanti ada satu titik nanti dia betul-betul capek dan sudah mengudahi semuanya. Udah. Itu sih. Kalau hostnya sendiri pernah nggak terjebak di toxic? Gimana hostnya? Halo host. Jadi Pernah gak terjebak di toxic relationship? Sendiri. Ayo cerita. Atau jadi toxic? Apa? alhamdulillah ya? tidak juga. Oke. Di ghosting di selalu. Ini mah. Kalau itu topiknya kayaknya lebih bagus nih. Tapi udah ada ambil ya. Atau boleh masuk ke toxic? Toxic ke ghosting. Ghosting. Keluar. Orang toksik itu yang ghosting. Enggak sih. Iya, Toxic lebih dia kayak mau ikat kita. lebih mengikat. Sama juga kayak posesif guys. Toxic itu posesif. Iya nggak sih? Larang Iya. tuh Itu yang tadi larang-larang. seperti yang saya bilang tadi kayak dia melarang yang dimana seharusnya pun jadi pasangan itu mendukung dan juga bukan melarang melainkan menjaga gitu. Aduh. Apa? Tempat masih mau tanya. Padahal hostnya selalu mengghosting. Aduh, gimana nih? Aduh, gimana nih? Weh, toxic ini udah dibahas. Aduh. Kan lari ke ghosting. Susah sih kalau relationship. Ada ghosting, ada toxic. Ada terlalu sehat. Terlalu sehat juga pasti boring sih. Tapi enggak. Apa ya? Sedang-sedang aja. Normal.
santai guys. Santai. Tapi komunikasi Mm-mm. pasti nomor satu lah. Komunikasi penting. Apa Aku lagi? bertanya, Apa nih? 4 masih pertanyaan. Kalau narasumbernya ya enggak pernah kena toksik. Pernah dong. Toksik bagaimana tuh? Toxic ya itu. Banyak larang. Bukan yang menjaga, malah melarang. Dan mendukung. Bikin sakit hati guys. Apa tuh? Nggak boleh. Tahu kan? Itu seseorang di masa lampau. Seseorang di masa Ujung-ujung lampau. narasumbernya. Ujung-ujungnya bagaimana sih narasumbernya? Saya Nah, alhamdulillah tidak sehat mental dan fisik. jadi guys, mungkin sampai sini aja dulu sharing-sharing tak. Terus kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, silakan DM saja. Terus kalau misalnya ada temanmu yang terjebak di toxic relationship, bantu iko dong begitu. Siapa tuh bisa Joko Anui. Betul, support paling penting ya guys. Jadi, saya Zaki Afran, pamit undur diri dan narasumber saya. Saya Salsa, saya juga pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian ya guys. Dadah, see you guys. Thank you. Dadah. Bye ya bun.